Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran awal tentang perdagangan rempah-rempah sebelum kedatangan bangsa Belanda. Sebagaimana dicatat oleh Tom Pires, menyebutkan bahwa hingga pada abad ke-15, perdagangan rempah-rempah didominasi oleh para pedagang muslim. Rute perdagangan yang terbentuk yaitu pedagang Melayu mengambil rempah-rempah dari Maluku yang kemudian dibawa ke Malaka sebagai salah satu pusat dari perdagangan terbesar di Asia. Selanjutnya, komoditi tersebut dikirim ke Gujarat, Ormuz, dan seterusnya ke Istanbul melalui Laut Merah, dan dari sinilah kemudian dilanjutkan pedagang oleh Venesia ke Eropa. Memasuki abad ke-16, barulah bangsa Eropa terlihat bergeliat untuk ikut ambil bagian dalam penjelajahan samudra guna mencari kepulauan rempah-rempah. Seperti telah diketahui bahwa kepentingan utama dari bangsa kolonial datang ke wilayah ini diawali oleh kepentingan ekonomi. Di dataran Eropa pada saat itu, perdagangan rempah-rempah sangat ramai dan banyak diminati oleh orang-orang Eropa yang digunakan sebagai bahan untuk menambah rasa makanan dan sebagai bahan untuk membuat wewangian. Keuntungan yang diperoleh dari melalui perdagangan rempah-rempah sangatlah besar karena setiap berpindah tangan, keuntungan yang diperoleh mencapai 100%, sehingga setibanya di Eropa dapat mencapai 1.000 hingga 32.000%. Salah satu bangsa Eropa yang tercatat paling lama berpengaruh dalam sistem perdagangan hingga pemerintahan adalah Belanda yang mampu berkuasa hingga ratusan tahun lamanya. Dalam berbagai literasi yang ada, untuk pertama kalinya Belanda berhasil menginjakan kaki di wilayah Maluku pada tahun 1588. Waktu itu, Laksamana Jacob Cornelis Joon van Neck tiba di Ternate dengan kapal Amsterdam dan Utrecht. Kedua kapal ini berada di Ternate pada akhir Mei hingga awal dari Juni 1588. 10 tahun kemudian, pada tahun 1598, Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi dengan 22 kapal Belanda yang lego jangkar di Ternate. Armada ini berlayar dari Banten dan merupakan ekspedisi kedua Houtman. Menyusul keberhasilan ekspedisi pertamanya pada tahun 1595. Karena ekspedisi pertama dinilai berhasil dan pebisnis Belanda melihat potensi keuntungan rempah-rempah sangat menggiurkan. Maka mereka pun membiayai ekspedisi kedua de Houtman, ekspedisi para pedagang Belanda. Selanjutnya kemudian berhasil tiba di Kepulauan Maluku Selatan pada tahun 1599. Ekspedisi ini juga dipimpin oleh Jacob van Neck yang kemudian berhasil menjalin hubungan perdagangan dengan Hitu. Selain itu, ekspedisi ini juga mengunjungi Kepulauan Banda dan berhasil pula menjalin hubungan perdagangan di sana. Di Hitu, Belanda tertarik untuk memperoleh cengkih, sedangkan di Banda, Belanda menyasar komoditas buah pala. Dari rangkaian perjalanan inilah, Belanda tercatat berhasil membawa sejumlah rempah-rempah dengan keuntungan yang berlipat ganda. Oleh karena itu, sejak periode awal kedatangan ekspedisi Belanda yang berhasil membawa keuntungan besar, maka 14 buah ekspedisi yang berbeda diberangkatkan dari Belanda ke wilayah Nusantara pada tahun 1601, khusus di wilayah Maluku Selatan. Pada kunjungan Belanda pada tahun 1600, mereka berhasil meyakinkan pihak itu untuk melakukan kerjasama perdagangan, serta sepakat memerangi Portugis yang saat itu menjadikan wilayah Ley Timor, Jazirah Selatan Pulau Ambon
sebagai pusat kekuasaan. Pihak itu kemudian memberi izin pembangunan sebuah benteng di tempat berbatu karang yang bernama Hatunuku untuk Belanda. Benteng ini diberi nama Kasteel Van Veer atau Kota Warwick yang juga merupakan benteng Belanda pertama di Asia. Dalam perjanjian yang disepakati antara pihak Hitu dan Belanda, disebutkan pula bahwa pihak Hitu harus menjual seluruh hasil panen cengkih kepada Belanda dengan harga yang telah disepakati. Peristiwa inilah yang menjadi tonggak awal Belanda dalam melakukan kontrak dagang tentang monopoli cengkih di Maluku. Dengan adanya kontrak yang telah disepakati dengan pihak-pihak penguasa rempah, maka sejak itu Belanda mulai muncul sebagai bangsa yang berhasil menjalankan bisnis rempah dan mampu memperoleh keuntungan yang begitu fantastis. Keuntungan yang diperoleh itu tentu membawa optimisme yang telah baru bagi kalangan pejabat-pejabat dari perwakilan Belanda untuk terus bermimpi menjadi pemain utama dalam pasar perdagangan dunia. Berdasarkan optimisme itu, kemudian Belanda mulai berani melangkah lebih jauh dengan mendirikan badan usaha yang disebut dengan VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Secara historis, pendirian badan usaha ini sebenarnya telah diusulkan sejak tahun 1598 oleh Parlemen Belanda karena meningkatnya persaingan di antara perseorangan yang telah membiayai ekspedisi-ekspedisi pelayaran khususnya ke wilayah sumber rempah-rempah. Usulan ini kemudian diterima oleh keempat wakil dagang Belanda pada tahun 1602. Selain keuntungan besar yang diperoleh pada ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan, usulan untuk mendirikan suatu badan usaha juga dimaksudkan untuk menghadapi persaingan di antara badan usaha yang lain yang juga didirikan oleh pedagang-pedagang Eropa lainnya. Situasi politik antara Hitu dengan Portugis yang begitu memanas sejak peristiwa terbunuhnya Sultan Hairun di Kesultanan Ternate menjadi keuntungan tersendiri bagi VOC yang baru terbentuk. Bantuan VOC terhadap Hitu dalam perang melawan Portugis menjadi dalih bagi mereka untuk memperoleh keuntungan secara politis. Sejak terbunuhnya Sultan Hairun pada tahun 1570, Portugis memindahkan pusat kekuasaannya dari Ternate ke Pulau Ambon. Hal ini sekaligus menyebabkan konflik antara Hitu dan Portugis yang semakin sering terjadi. Serangan terhadap kedudukan Portugis di Pulau Ambon terjadi pada tahun 1600, di mana pihak Hitu mendapatkan bantuan dari Jepara. Kedudukan Portugis di Ambon kemudian jatuh pada tahun 1605 dalam sebuah serangan yang dipimpin oleh pihak VOC dan merebut kekuasaan dari Portugis. Keberhasilan yang diperoleh dari VOC atas Portugis tersebut secara otomatis memberikan dampak ekonomi yang sangat besar. Selain itu, keberhasilan ini juga sekaligus berdampak pada situasi politik kewilayahan di Pulau Ambon. VOC menempatkan pusat pemerintahannya di wilayah Lei Timor yang berkedudukan di wilayah bekas Portugis dan hanya menempatkan perwakilan pos perdagangan di Hilla sebagai pusat administrasi perdagangan untuk wilayah pesisir utara Pulau Ambon. Selanjutnya, dengan memanfaatkan berbagai kontrak dagang serta kekuatan militer dan basis jaringan perdagangan, maka VOC semakin lama semakin banyak mencampuri urusan hingga kepada politik kekuasaan raja-raja di Maluku Selatan. Hal ini bisa dilihat dari sistem pemerintahan yang telah berlaku
sejak kedatangan Belanda atau VOC, sekitar pada abad ke-17, yaitu sistem pemerintahan desa yang dikenal dengan negeri. Dalam sistem pemerintahan tersebut, raja memiliki kedudukan tertinggi. Sistem pemerintahan ini merupakan bagian dari campur tangan Belanda, sehingga kedudukan raja seringkali adalah orang-orang yang berpihak kepada kepentingan Belanda. Hal ini dibuktikan dengan adanya semacam penghargaan berupa kepala tongkat yang berwarna emas yang merupakan simbol kekuasaan dalam sistem pemerintahan negeri. Selain kepada kepala tongkat tersebut, bentuk penghargaan lain berupa surat penghargaan yang berisi tentang pujian terhadap seorang raja yang memiliki prestasi dalam produksi cengkeh. Dari adanya sistem pemerintahan yang sangat membatasi kedaulatan seseorang pemimpin lokal tersebut, maka di waktu-waktu berikutnya, secara leluasa VOC bisa memonopoli keadaan di Maluku hingga berani mengatur dan menetapkan wilayah-wilayah yang diperbolehkan menanam komoditas rempah-rempah. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.